Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta zilalis suyufi. Al-haditsu rabi'u wassalatsuna. An Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al aduwi was'alullaha al-afiyata fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyufi. Summa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa hazimal ahzabi ihzimhum wansurna alaihim. Rawahu syaikhani. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ini Imam Ali As-Sabuni ya. Dalam kitabnya Min Kunuzis Sunnah, kurang lebih ada 40 hadis. Dan hari ini sudah masuk pada hadis yang ke-35. Judulnya Al-Jannatu Tahta Zilalis Suyufi. Artinya surga itu berada di bawah kilatan pedang. Nah, ini judul yang memang perlu harus mengetahui secara utuh. Nah, kenapa? Karena kata-kata ini seringkali dijadikan dalih oleh orang-orang yang benci kepada Islam untuk menyudutkan Islam gitu, dan untuk meruntuhkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena dengan kata-kata al-jannatu tahta zilalis suyuf, seolah-olah bahwa surga itu hanya akan dicapai dengan kilatan pedang. Jadi kudu perang, makanya kenapa banyak teroris di Islam itu? Karena punya, ini slogan ini, surga di bawah kilatan pedang, berarti bahwa peperangan itu menjadi sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh kaum muslimin dalam rangka meraih surga. Makanya hari ini banyak kelompok-kelompok yang mencoba untuk merekayasa cerita sehingga seolah-olah memang ada pembenaran bahwa Islam itu adalah agama kekerasan gitu. Makanya mereka kan mencoba untuk membuat doktrin-doktrin, informasi-informasi palsu dengan terus memviralkan bahwa perlu adanya mengecek kurikulum yang diajarkan di pesantren. Karena doktrin-doktrin yang selama ini ditanamkan kepada santri adalah doktrin ieu, bahwa surga berada di bawah kilatan pedang gitu. Jadi seolah-olah dengan berita ini minta pembenaran kepada masyarakat, perlu ada mengkoreksi metodologi juga pelajaran-pelajaran di pesantren begitu. Makanya kan dengan seenaknya mereka mengklaim bahwa pesantren jadi sarang teroris, bahkan hal-hal yang terlucu gitu kan, tapi jadi pikasirian. Ada yang good looking itu ya Ustadz good looking penampilannya menarik, lain kasepnya
good looking teh enak dipandang nggak salah mah gitu. Maka cenah itu harus harus dicurigai gitu. Jadi lamun alasan good looking tah nu sok ngariluan eta Miss Universe atau abang none tewakan eta pan good looking kabeh. Bahkan ngahaja gitu kan diparoles supaya good looking gitu kan. Terus eta ajang bakat, pencarian bakat, nyanyi naon teh tarewakan eta karena kan mereka sengaja di good looking kan malah gitu kan. Nah, jadi artinya jadi membabi buta. Jadi hasrat ingin merusak Islam secara secara halus, yang terjadi malah membabi buta, mencari hal-hal yang kadang-kadang tidak logis diarahkan kepada Islam itu sendiri. Nah, makanya tema ini al-jannatu tahta zilalis suyuf harus secara utuh, karena ini adalah penggalan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diriwayatkan oleh dua syekh ya, Syekhani dua syekh, maksudnya Al-Bukhari dan Muslim. Syekhani di sini teh lain dua aki-aki kade. Baik, kita terjemahkan hadis al-hadis rabi'u was salasuna. Hadis yang ke-34. An Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abi Aufa, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa al-aduwi, janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Nah, ini Nabi umumkan kepada pasukan perang ini, kepada pasukan yang akan berperang. Bahasana teh begitu, kata Nabi, kamu jangan berangan-angan ingin bertemu dengan musuh. Maksudnya apa? Jadi artinya dengan kalimat ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang cinta damai gitu. Bahwa ketika meskipun nanti harus terjadi peperangan, maka itu bukan berarti karena memang mereka haus kepada perang, bukan. Tapi memang ketika musuh sudah di hadapan dan mereka menyerang. Nah, orang Islam mah menang mundur gitu. Tapi di sisi lain itu tadi Nabi begitu. Halus sama ulah terjadi peperangan lah gitu. Dengan jalan yang damai itu lebih baik. Makanya Nabi itu memberikan doktrin bahwa kadanya maneh perang teh lain hayang maehan. Karena tujuan pokok itu adalah dakwah. Bagaimana mengajak orang-orang kepada kalimat la ilaha illallah. Kan ngajak karena kehadiran mah gitunya. Itu biasanya apa? Ya tidak perlu dengan kekerasan begitu. Nah, tapi di sisi yang lain bahkan Nabi mengatakan was'alullahal afiyata, dan mintalah oleh kalian kepada Allah afiat. Non afiat teh? Nah, pemaafan ya, pemaafan dari Allah, minta afiat. Maksudnya bahwa kalau usahakan agar tidak terjadi peperangan dengan musuh. Jika mau lawan musuhna teh jual mere surat, geus we cenah damai, tah geus we tarima eta. Kan kadang-kadang mun rek perang teh sok aya utusan heula teh. Biasana nya mun protokoler perang ya. Itu sudah pasti ada duta yang dikirim kali itu. Biasanya menawarkan dulu teh rek perang, rek damai gitu nya. Mau damai atau misalnya tidak damai membayar pajak, nanti akan mendapatkan jaminan. Atau lamun tidak mau damai, tidak mau bayar pajaknya, kapaksa gitu, perang. Tah was'alullahal afiyata teh maksudnya
Ya, mun terjadi perang ternyata itu teh si musuh teh minta damai we. Atau si musuh teh mengajukan mayar pajak pilihna. Nah, itu ya. Jadi was'alul afiyah itu yaitu tadi. Kan afiyah itu pemaafan yang tanpa ada apa ya? Tanpa ada semacam sesuatu yang perbuatan yang layak untuk dimaafkan. Lamun dina ieu mah amnesti. Pan dina ieu teh aya istilah afiyah, aya istilahnya magfirah. Kalau orang mendapatkan magfirah itu disebabkan dia punya amal. Manehna dosa, terus dia beramal soleh teh, amal ieu teh ngahapus dosa nu ieu teh ngaranna magfirah mun kitu. Amun afiyah mah boga dosa tapi kalau tidak dihampura. Nah, buat dihampura Allah we hayang ngahampura. Makanya kan dalam hadis yang cukup panjangnya ketika membahas tentang baiat, maka barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan ini, cenah melanggar ketentuan teh zina atau mencuri, di mana hukumannya itu harus dengan apa? Dengan had. Ya, kalau mau zina teh cukup ngan seukur di penjara, kudu dirajam. Atau nu maling kudu ditek-tek leungeunna. Nah, ternyata dalam satu kondisi teu katewak si bangsatna teh. Atawa katewak ngan tidak berlaku hukum Islam. Nepi ka mautna teh tidak terhukum had. Berarti kan lamun tidak terhukum had dihampura teu dosana. Henteu kan? Karena dihampurana dosa anu maling mah ditek-tek leungeun. Nah, ternyata kata Nabi di akhirat mah engke ternyata kumaha Allah hukumanna teh. Insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Jika Allah menghendaki akan dihukum, jika Allah menghendaki dia akan mendapatkan afun daya afiah teh. Amnesti, dihampura. Padahal dia tidak dirajam, tidak ditek-tek leungeunna, tapi tetap diampuni ku Allah nanti afun. Tah siga ieu gitu tah. Siga keur perang ternyata musuh teh cana naon jo urang damai weh. Tah ulah mau aing mah hayang perang entong. Damai. Kumaha damaina teh asup Islam narima. Atau saya mau ngasup Islam mah tapi saya bayar pajak siap. Geus tarima eta. Nah, kalau ternyata yang 1, 2 ini mentok, nah, saya mau bayar fidyah, mau bayar jizyah, dan juga tidak akan masuk Islam, perang. Jadi mengutamakan mah hiji 2 heula, usahakeun tong terjadi peperangan. Was'alullahal afiyata. Nah, dengan kata-kata ini seolah-olah kan Islam teh epes meer-nya. Soalnya nih siun monyot cenah anu di jalan togut wae wani jalan Allah ya loba kasiun gitu kan selalu dengan kalimat jangan berangan-angan untuk bertemu dengan musuhnya geus tong indit kan gitunya atau mintalah afiah kepada Allah seolah-olah orang teh sieunan borangan. Ternyata bukan itu, justru menunjukkan bahwa Islam itu lebih memilih cara yang lebih manfaat, lebih maslahat daripada karena kan perang mah daek bakal aya nu dibunuh dan membunuh gitu. Terbunuh teh dibunuh teh ya. Ada yang terbunuh, ada yang membunuh, pasti bakal menyisakan dendam, naon lah gitu. Makanya cirina bahwa Islam mengatakan yang tadi teh lain borangan. Tapi Islam itu cinta damai ta ieu. Fa idza laqitumuhum, maka ternyata kalian bertemu dengan musuh gitu. Pas ya ini ternyata musuhnya datang Pak Amprok. Nah, kata Allah, kata Nabi, fasbiru, maka bersabarlah. Tah, ya yang kayak ya pentingna maca dalil-dalil nu lain teh. Di antaranya keur ngagampangkeun mahamkeun kecap-kecap anu rada ambigu. Sehingga kecap sabar gitu nya. Nah, dia kan jika kamu bertemu dengan musuh,
bersabarlah cik naon di sabar hartina. Sabar itu maksudnya naon? Baik itu ditenggelan ku musuh atau musuh teh jo ngagabras tong dilawan antep gitu. Naon atuh? Perang deh. Mun gelutar. Sabar di teh hartina tong lompat, tong kabur tapi sing hareupan. Ketika mereka menyerang jadi kumaha tuh? Lawan we. Tah makna sabar teh di antarana eta. Jadi sabar teh lain cicing. Dicabok nu katuhub, dikeun nu kenca. Dipentah pedangna kadeukeun sia. Tah atuh mere. Goni mah kadeukeun tah atuh nepikeun ka ocotan kabeh lain kitu. Sabar dina perang teh sang hareupan musuh teh. Sebagaimana ya sampai ke sejauh kemampuan kita. Nah, non dalilna yen sabarnya teh ngalawan lain cicing tah ieu wa'lamu. Dan ketahuilah oleh kalian annal jannata tahta dilali suyuf, karena sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Nya naungan mata ta dilal. Nya suyuf teh pedang, dilal teh naungan. Nah, jadi maksudnya lawan. Kemalamun ke terbunuh tong hariwang. Kalau terbunuh gara-gara perang melawan kezaliman, eta teh al jannatu balasanana. Balasannya adalah surga. Jadi teh untuk mempush ya, untuk meningkatkan semangat bahwa ketika perang manggil jeung musuh tong kabur lawan menang mulia maut syahid menang surga tak kitu ieu teh naon secara utuh kalimat ieu teh. Jadi lain Islam teh kudu disebarkan dengan kekerasan, tapi ketika harus dengan kekerasan sampai kita harus membela diri karena diserang orang, tah tong sieun ke di mana didinya maut eleh surga balasanana itu. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bersabda berdoa di dimana Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, wa mujriyas sahab, dan yang telah memperjalankan awan-awan, wa hazimal ahzab, dan yang akan menghancurkan non ahzab teh hizbun kelompok-kelompok yang menentang Islam. Kantina hizbun ahzab teh, hizbun teh partai kelompok. Makanya ya perang ahzab zaman nabinya disebut perang ahzab teh karena perang itu si anu melawan Islam teh koalisi orang musyrik Yahudi, terus Yahudi mana anu ngahariji we eta bersatu untuk melawan Islam, maka disebutna perang Ahzab karena yang menyerang Islam itu dari beberapa kelompok. Nah, karena ketika di Ahzab itu ada usulan membuat parit, disebutnya perang Khandaq. Eta kene sebenarnya. Kan disebut perang Khandaq mah pada aya usul bikin parit. Disebut perang Ahzab karena memang yang menyerang Islam waktu itu dari berbagai kelompok. Biasanya malamun Yahudi. Cuma nama saja. Musyrik, mah. Cuma perbedaan nama saja. Maksudnya iya, lain perbedaan nama, perbedaan situasina gitu. Disebut hiji eta kene ngan disebut Ahzab teh karena anu nyerang Islam teh dari macam-macam kelompok. Kan baheula mah lamun nyerang Islam teh musyrik we hungkul. Orang Yahudi we munafik mau kawani eueuh. Tah dina Ahzab wani sabab nyaeta teh ngahariji. Nah, ihzimhum, oleh karena itu hancurkanlah mereka, wansurna alaihim,
dan tolonglah kami alaihim dari gangguan mereka. Tuh, jadi ieu nya ngan eta naon hubungannya ieu jeung lain ngadoa ieu nya ngadoa dina perang jeung eusina teh make jeung aya munzilal kitab nu digerona teh mujriyas sihab nanti kieu wahai yang maha gagah hebat tapi kelakah ya Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan yang memperjalankan awan-awan. Nah, ini hubungannya yang kewe lah. Nah, itu terjemah sekaligus juga penjelasan singkat berkaitan dengan hadis yang ke-34 tentang al-jannatu tahta dilalis suyuf yang diriwayatkan oleh dua syekh yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Nah, untuk nanti pembahasan Arabiahnya ya kita sambung nanti hari Senin depan. Karena cukup panjang nih itu seueur nu dibahasna. Jadi karena banyak kal tuh kayak tuh mujriyas sihab, sahabnya dibahas naon bet make kecap ieu gitu. Kenapa kalimat-kalimat ini yang keluar ketika Nabi berdoa di medan perang? Nah, itu nanti di Senin depan insyaallah. Itu saja ya. Maknanya berarti maknanya bisa sesungguhnya gitu. Entah memang sesungguhnya ya. Emang Kalimat al-jannatu tahta dilasih itu ya begitu. Mata engke kudu ningali konteks nanti ke di mana itu ngomong gitu. Berlaku tuh lamun konteksna dina kondisi damai. Sana damai teh orang-orang kafirna teh nya gitu asup Islam tapi mayar pajak berlaku tuh. Tidak berlaku. Dan memang ieu mah kalimat ieu kaluar teh ketika kondisi perang. Maksudna teh naon? Lain maksudna supaya orang Islam ngababat orang kafir lain. Kalimat itu maksudnya orang Islam ulah kabur lamun panggil jeung musuh gitu. Mereka semangat ke orang Islam. Jadi ulah nepikeun ka begitu panggil jeung musuh kocar-kacir ulah sangarepan. Karena walaupun nanti kamu mati gara-gara kamu menghadapi musuh, al jannatu balasannya adalah surga. Begitu. Nah, itu ya. Jadi insyaallah nanti kita lanjutkan untuk pembahasan kebahasaannya karena ini cukup panjang. Saya pikir cukup saja hari ini kita membaca hadisnya, kemudian terjemahnya dan juga penjelasan singkat. Nanti yang lebih dalam lagi nanti lagi. Kedina pembahasan itu syarah adabinya nanti. Termasuk nanti pembahasan kebalagohannya. Nah, ditanyakan ke Jakarta tadi ari al-jannatu tahta dilas suyufi teh hakiki atau majazi. Dina pembahasan balagoh nanti ada. Itu saja aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.